Nah, kalau virus ini benar-benar airborne, maka itu semua nggak ada gunanya, guys. Percuma kamu cuci tangan yang sering pakai sabun, percuma kamu semprot-semprot disinfektan di mana-mana, itu nggak ada gunanya. Karena virusnya menular melalui udara, kamu bisa langsung nafas aja udah kena. Assalamualaikum guys. Belakangan ini beredar kabar bahwa virus corona bisa bertahan di udara selama 3 jam, bahkan ada yang bilang juga sampai 8 jam. Dan bahwa virus corona ini menurut penelitian terbaru, airborne atau penularannya bisa melalui udara. Yang mengatakan hal ini bukan sembarang orang, tapi dokter yang salah satunya cukup mempunyai influence di media sosial. Dan dia juga melampirkan bukti penelitian dari jurnal kedokteran di Inggris. Wah, mengkhawatirkan banget ya. Gimana kalau virus corona bisa kebawa angin terus kehirup sama kita yang sementara stay at home cuman keluar ke depan rumah sebentar gitu, bisa ketularan. Tapi untungnya beberapa hari yang lalu WHO mengklarifikasi bahwa berita ini hoax, bahwa virus corona itu tidak airborne. Ini penjelasannya. Mungkin kamu sendiri juga tahu ya, udah banyak lah penjelasannya di mana-mana kalau virus corona itu menular melalui bersin atau batuk orang yang terinfeksi virus corona. Tetapi pertanyaannya, berapa lama sih partikel virus itu bisa bertahan di udara? Sebelumnya aku mau meluruskan satu hal dulu nih. Virus itu nggak bisa bertahan di udara sendiri melayang-layang gitu kayak debu. Tetapi dia berada di dalam sebuah partikel air. Nah, partikel air itu dikeluarkan oleh batuk atau bersinnya orang yang terinfeksi melalui hidung atau mulut. Ah, saya mah kalau batuk sama bersin mah elegan, kayak gitu, nggak suka muncrat. Jangan salah, ini bukan muncrat kayak macam hujan lokal gitu ya, tetapi ini partikel yang nggak kasat mata guys. Ukurannya itu dalam satuan mikrometer. Kalau kalian bayangin nih penggaris itu kan ada garis-garis kecil itu namanya milimeter. Nah, 1 milimeter itu dibagi jadi 1000. Nah, itulah 1 mikrometer. Kecil banget kan? Iya, nggak kelihatan, nggak kasat mata. Nah, kemudian dikutip dari Dr. Wong Sin Yu, seorang spesialis penyakit menular dari Singapura, partikel air yang membawa virus itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada aerosol, kedua droplet. Nah, aerosol dulu nih. Aerosol itu ukuran partikelnya sangat kecil, kurang dari 10 mikrometer. Karena ukurannya yang kecil dan ringan ini, maka aerosol bisa bertransmisi atau berpindah tempat dengan jarak yang jauh. Nah, kalau virus ini bisa dibawa melalui aerosol, maka baru bisa dikatakan bahwa virus ini airborne atau penularannya lewat udara. Virus yang menular melalui airborne ini bahkan bisa disebar melalui hembusan nafasnya orang yang terinfeksi penyakit. Serem juga ya kalau corona gitu, nauzubillah. Nah, salah satu penyakit yang airborne itu contohnya penyakit campak, guys. Yang kedua adalah droplet. Nah, droplet ini ukurannya lebih besar daripada aerosol, yaitu lebih dari 20 mikrometer. Karena ukurannya yang besar, maka droplet itu tidak bisa bertransmisi dalam jarak yang jauh. Nah, tidak seperti aerosol juga, droplet bisa dikeluarkan oleh penderita dalam bentuk bersin atau batuk. Karena partikelnya berat juga, maka droplet tidak bisa melayang lama-lama di udara, tetapi dia akan langsung jatuh ke tanah, ke lantai, permukaan benda di sekitar orang yang bersin itu, atau permukaan tubuh orang yang berada di dekat orang yang terinfeksi. Nah, sampai video ini dibuat, semua penelitian menyatakan bahwa virus corona itu menyebar melalui droplet, bukan aerosol. Seperti klarifikasi dari WHO berikut ini. COVID-19 tidak airborne. Virus COVID-19 menyebar melalui droplet yang dikeluarkan oleh penderita COVID yang batuk, bersin, atau berbicara. Ternyata berbicara juga bisa loh. Droplet ini terlalu berat untuk bisa melayang di udara. Mereka dengan cepat jatuh ke lantai atau permukaan benda. Tuh guys, berarti bukan 3 jam atau 8 jam. Kamu bisa terinfeksi jika kamu menghirup udara dalam radius 1 meter. Nah, mungkin 1 meter itu adalah jarak acuan WHO ketika droplet itu bersin, maka kira-kira 1 meter lah dia sebelum jatuh ke lantai. Maka dari itu, ada anjuran physical distancing, yaitu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Dan juga kita dianjurkan untuk cuci tangan pakai sabun dan bersih-bersih barang di sekitar kita dengan pakai disinfektan. Nah, kalau virus ini benar-benar airborne, maka itu semua nggak ada gunanya, guys. Percuma kamu cuci tangan yang sering pakai sabun, percuma kamu semprot-semprot disinfektan di mana-mana, itu nggak ada gunanya. Karena virusnya menular melalui udara, kamu bisa
langsung nafas aja udah kena. Ibaratnya kayak gini nih contohnya. Kalau kamu misalnya menderita nih COVID-19, kamu batuk atau bersin di sebuah ruangan. Kemudian kamu keluar dari ruangan tersebut, 1 jam kemudian ada orang lain yang memasuki ruangan itu, maka dia akan langsung terinfeksi karena dia menghirup udara yang ada di situ. Itulah namanya airborne, guys. Sejauh ini, semua pasien COVID-19 itu tertular melalui kontak langsung orang yang sudah menderita sebelumnya. Baik itu disadari maupun tidak disadari. Jadi, logikanya tidak mungkin airborne. Karena kalau airborne itu udah nggak ada kontak langsung, kamu bisa kena. Terus gimana dengan penelitian tadi? Nah, penelitian yang dipublish di The New England Journal of Medicine ini benar adanya kok guys, bukan abal-abal. Hanya saja penafsiran orang yang salah. Nah, pada saat mengamati di aerosol, itu penelitinya membuat kondisi aerosol sendiri di laboratoriumnya menggunakan alat 3-jet Collison nebulizer dan dimasukkan dalam drone Goldberg. Oh, ya pokoknya alatnya mah kayak gitu. Intinya bukan mengamati batuknya pasien COVID-19 terus di udara itu udah berapa lama ya virusnya ini bertahan. Enggak kayak gitu. Tetapi peneliti membuat sendiri lingkungan aerosol di laboratoriumnya menggunakan alat, dan virus COVID-19 di situ diamati memang bisa bertahan selama 3 jam. Tetapi tidak menjelaskan bahwa virus bisa keluar dari tubuh manusia dalam keadaan aerosol. Nah, terus gunanya penelitian ini apa sih? Gunanya itu pada saat penanganan pasien COVID-19 di ruang isolasi rumah sakit. Di ruang isolasi pasien COVID-19 terdapat beberapa prosedur medis seperti intubasi dan lain-lain yang memungkinkan terbentuknya aerosol di udara dalam ruangan pasien COVID-19. Nah, dalam ruangan yang beraerosol, menurut penelitian tadi, kan bisa bertahan selama 3 jam tuh virusnya. Maka dari itu, WHO menganjurkan airborne precaution atau pencegahan penularan melalui udara khusus untuk tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Jadi mereka harus memakai APD lengkap untuk mengantisipasi kalau di rumah sakit atau di ruang isolasi COVID-19 itu virusnya bisa airborne, bukan di luaran seperti kita orang-orang biasa gitu. Nggak terbukti bahwa virus COVID-19 ini airborne. Ya semoga aja sih nggak ada lagi kasus orang yang ke supermarket belanja pakai APD, karena itu memang ya nggak ada gunanya dan hanya menunjukkan bahwa orang-orang tersebut memiliki kepekaan sosial yang sangat rendah. Oh ya, satu lagi, sekarang kan banyak nih orang yang keluar itu pakai sarung tangan ya kan, mau belanja ke supermarket, pasar, pakai sarung tangan. Nah, sebelum itu menjadi tren, sebelum sarung tangan ikut-ikutan langka kayak masker dan APD, tolong dihentikan ya. Kenapa? Virus corona itu hanya bisa masuk melalui hidung, mulut, atau mata, bukannya menyerap dari kulit gitu terus masuk ke tubuh kamu. Enggak, jadi nggak ada gunanya kamu melindungi tangan-tangan kamu yang indah ini. Yang kedua nih, kalau pakai sarung tangan itu nggak akan mengurangi frekuensi kamu memegang benda-benda. Kamu akan tetap pegang barang-barang belanjaan, tetap pegang uang, dompet, dan parahnya lagi, kamu akan menyebarkan virus dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam keadaan virus itu masih hidup. Beda halnya kalau kamu sering-sering cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer, kan virusnya bisa langsung mati di tangan kamu, jadi nggak akan menyebar. Jadi nggak ada gunanya sih pakai sarung tangan, dan malah membuat sarung tangan semakin langka. Bisa-bisa petugas kesehatan yang benar-benar butuh jadi nggak kebagian kayak masker dan hand sanitizer. Oke? Stay safe, stay healthy, di rumah aja, dan stop penyebaran hoax. Terima kasih udah menonton video aku. Jangan lupa subscribe untuk support aku membuat konten-konten informatif lainnya. Bye-bye!